Bab 371. Elaine tanpa sadar berendam di aula mahjong sepanjang pagi, menunggu waktu hampir habis, dan buru-buru pergi ke Hotel TOH untuk membuat janji dengan Junwei Gao. Di pagi hari, dia berulang kali berpikir, akan seperti apa sejuta hadiah Junwei Gao? Perhiasan? Tunai? Memeriksa? Atau sesuatu yang lain? Bagi orang-orang seperti Elaine, yang suka mengambil keuntungan dari tawar-menawar kecil, 1 juta hadiah Junwei Gao terlalu menarik. Terakhir kali, Elaine mengambil cek Claire sebesar 180,000 dan mengambil 160,000 darinya. Dia sangat bahagia karena dia tidak bisa tutup mulut selama beberapa hari. Jadi, pikiran untuk mendapatkan 1 juta hadiah dari Junwei Gao langsung membuatnya semakin bersemangat. Pada pukul 11.30, Elaine mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, berjalan keluar dari aula mahjong, naik taksi, dan langsung pergi ke TOH Hotel. Ketika dia tiba di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak, dia tidak terburu-buru masuk seperti yang disepakati, tetapi berdiri di depan pintu hotel, menunggu kedatangan Junwei Gao. Segera, mobil Mercedes-Benz hitam baru perlahan berhenti di depannya. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda berjas dan sepatu kulit keluar dari mobil. Orang di sini adalah Junwei Gao. Junwei Gao terlihat sangat tampan dan sopan, tetapi satu-satunya penyesalan adalah dia pincang dengan berjalan kaki. Seorang gadis muda terpikat oleh penampilan keren Junwei Gao dan mobil mewah Mercedes-Benz. Dia menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi ketika dia melihat bahwa dia lumpuh, dia segera menghela nafas dalam penyesalan dan berbalik. Junwei Gao melihat semua ini di matanya, dan sangat marah di dalam hatinya. Dia membenci Charlie dan Tianqi, dan dia hanya ingin menyingkirkan mereka. Namun, saat ini Elaine tidak jauh di depannya, jadi dia tidak bisa menunjukkan kebencian batinnya, jadi dia tertatih-tatih di depan Elaine. Junwei Gao mendatangi Elaine, tersenyum tipis, dan berkata, "Bibi, maaf, aku telah membuatmu menunggu." Elaine buru-buru berkata, "Oh, Junwei, kamu sangat sopan. Saya baru saja tiba." Dengan itu, dia melihat ke arah Mercedes-Benz baru di belakang Junwei Gao dan bertanya dengan heran, "Oh, Mercedes-Benz ini, apakah ini mobil baru Anda?" Junwei Gao tersenyum dan berkata, "Ya, Mercedes-Benz S500 ini baru saja dikeluarkan dari toko 4S pagi ini. Harganya tidak terlalu mahal, hanya di atas 1,6 juta." Setelah berbicara, dia menyerahkan kunci ke tangan Elaine dan berkata, "Bibi, terima kunci mobil ini." Setelah menerima kuncinya, Elaine bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Junwei, apa yang kamu lakukan?" Junwei Gao sedikit tersenyum dan berkata, "Bibi, ini hadiah yang kuberitahukan padamu di telepon. Saya pikir Paman Wilson dan Claire sama-sama punya BMW. Anda belum punya mobil. Ini benar-benar tidak masuk akal, dan saya minta maaf." Elaine sangat bersemangat dan berkata, "Oh, Junwei, ini terlalu mahal, bagaimana Bibi menginginkannya?" Meskipun dia mengatakan itu, kunci mobil di tangannya dipegang erat olehnya, dan dia tidak berniat mengembalikannya ke Junwei Gao. Junwei Gao secara alami mengambil poin ini dari pemikirannya yang cermat di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, sejujurnya, baik Paman maupun Claire mengendarai BMW seri 5 dengan kelas yang compang-camping. Jumlah totalnya hanya 900,000. Memang tidak semewah Mercedes-Benz S500 ini. Saya pikir, menurut temperamen Anda, Bibi, Anda seharusnya mengendarai Mercedes-Benz, jadi terimalah mobil ini." Hati Elaine sudah lama bahagia. Dia adalah perwakilan khas dari ibu mertua sombong yang sering terlihat di masyarakat. Bab 372. Di matanya, tidak ada yang lain selain uang. Menurutnya, hal terpenting bagi menantu adalah punya uang dan mau membelanjakan uang untuknya. Kalau tidak peduli seberapa baik menantu laki-laki itu, dia hanya bau busuk di matanya. Pria seperti Junwei Gao adalah calon menantu terbaik, karena dia rela membelanjakan uang untuk ibu mertuanya. Sekarang dia belum datang bersama putrinya, dia sudah sangat murah hati. Dia ingin memberinya 1,6 juta Mercedes-Benz. Jika Claire benar-benar mengikutinya di masa depan, apakah dia tidak akan bisa memberinya villa besar? Kapal pesiar besar? Ketika dia memikirkan ini, dia sangat bersemangat. Namun, kesopanan yang dangkal tetap diperlukan.
Dia meraih lengan Junwei Gao dan berkata dengan serius, "Oh, Junwei, kamu sangat tersentuh oleh Bibi, tapi mobil ini sangat mahal. Jika saya menerimanya, mungkin itu tidak cocok, bukan? Bagaimana mungkin itu tidak pantas?" Junwei Gao berkata dengan sungguh-sungguh, "Bibi, adalah hatiku untuk memberimu sesuatu, kamu bisa menerimanya dengan percaya diri. Tidak ada yang tidak pantas." Elaine sangat gembira ketika dia melihat apa yang dikatakannya begitu tegas, dan berhenti bersikap sopan kepadanya, memasukkan kunci ke dalam sakunya, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, kamu bisa mengikutiku, terima saja." "Terima kasih banyak, Junwei." Junwei Gao melirik ekspresinya yang terobsesi dengan kekayaan, mencibir di dalam hatinya, dan menembak keangkuhan Ibu Claire. Tampaknya rencana dia dan ayahnya pasti dapat direalisasikan dengan sukses. Namun, dia berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi berkata dengan sopan, "Bibi, mari kita berhenti mengganggu di pintu, ayo masuk dan makan dan bicara." Elaine sangat bersemangat dan mengangguk dengan cepat, "Baiklah, masuk dan mengobrol, masuk dan mengobrol." Keduanya berjalan menuju tenda hotel, Junwei Gao langsung meminta kepada pramusaji untuk mengantarkan mereka ke posisi yang sudah dipesan. Setelah keduanya duduk, Junwei Gao langsung memesan meja besar berisi makanan yang mahal. Saat makan, Junwei Gao berpura-pura bersalah dan berkata, "Bibi, terakhir kali Paman Wilson dirawat di rumah sakit, saya sebenarnya meminta seorang dokter dukun untuk datang. Saya tidak melakukannya dengan baik. Aku harus minta maaf padamu di sini." Elaine memandang Junwei Gao dan berkata sambil tersenyum, "Kamu anak tidak perlu seperti ini. Bibi tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi terakhir kali. Kamu juga korban." Junwei Gao mengangguk, menatap Elaine, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bibi, ingin memberitahumu sesuatu di hatiku, aku ingin mengejar Claire dan menikahinya sebagai seorang istri, aku tidak tahu apakah kamu setuju." Ketika Elaine mendengar ini, dia sangat senang dan berkata, "Setuju. Bibi 10,000 setuju." Sejujurnya, di dalam hati Bibi, saya telah lama menganggap Anda calon menantu saya. Junwei Gao menghela nafas dan berkata, "Kamu pikir begitu, tapi aku takut Claire ada di sana, dan masih membenciku sekarang. Jika kesalahpahaman di antara kita berdua tidak terselesaikan, saya khawatir tidak mungkin untuk berbicara dengannya dalam hidup ini." Elaine segera berkata, "Jika Anda memiliki kesalahpahaman, biarkan saja. Jika kamu malu mengatakannya, Bibi akan membantumu." Setelah mendengar ini, Junwei Gao tahu bahwa api hampir berakhir, dan menyarankan, "Bibi, saya sebenarnya ingin meminta maaf dan mengaku kepada Claire secara langsung. Atau, keluarga kami memiliki villa di tepi sungai. Saya akan berada di sana malam ini. Di mana saya bisa menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin, membuat bunga, dan menatanya dalam bentuk hati. Kemudian kamu akan mengajak Claire keluar untukku dan biarkan aku meminta maaf padanya. Ngomong-ngomong, akui, mungkin dia akan menjadi bersemangat dan menerima permintaan maafku." "Itu dia." "Oh, Junwei, kamu sangat perhatian." Mata Elaine berbinar dan buru berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menelepon Claire." Setelah berbicara, dia mengeluarkan telepon dan bersiap untuk menelepon Claire. Junwei Gao sangat gembira dan buru-buru berkata, "Bibi, kamu tidak boleh memberitahu Claire. Aku ingin mengajaknya kencan, jika tidak, dia pasti tidak akan datang menemuiku secara langsung." Setelah berbicara, Junwei Gao berkata lagi, "Kamu bisa bilang padanya, katakan saja kamu punya teman yang akan mendekorasi villa besar di tepi sungai, berharap menemukan studionya untuk mendesainnya. Dia memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Pesanan pasti akan diterima secepatnya. Kemudian Anda akan ikut dengannya. Saat aku mengaku padanya, kamu bisa membantuku mengatakan sesuatu yang baik." Mata Elaine berbinar dan dia berseru, "Itu bagus. Lakukan saja apa yang kamu katakan." Mata Junwei Gao memancarkan tatapan sinis, dan dia berpikir, "Malam ini, aku akan melawan Claire, yang sangat kuat, dan kemudian mencoba Elaine, yang masih menawan, dan panggilan lain untuk mengelabui Charlie. Satu tembakan mematahkannya."